Legenda Batu Langkop, saksi sejarah kejayaan kerajaan Pajajaran yang terlupakan, yang tersembunyi di tanah Pasundan, Selelen. Konon, tempat ini dibuat oleh raksasa yang bernama Jongrang, Kalapitung, untuk mencelakai Mundinglaya anak Prabu Siliwangi. Di bawah langit biru yang menyelimuti perbukitan Cililin, tersimpan sebuah rahasia tua yang terpahat pada bangkahan-bangkahan batu raksasa. Inilah sejarah tentang Batu Langkop, sebuah tempat yang bukan sekadar formasi alam, melainkan monumen abadi tentang keteguhan hati manusia melawan angkara murka. Kala itu kerajaan Pajajaran sedang dalam masa ujian. Mundinglaya Dikusuma, sang pangeran muda yang terpilih, harus menempuh perjalanan menuju Jabaning Langit demi mencari Lalayang Salakadomas. Perjalanannya membawanya ke sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai desa Mukapayung, Cililin. Namun, di wilayah ini, penguasa kegelapan bernama Jongrang. Kalapitung telah mendengar kabar keberangkatan sang pangeran. Jongrang bukanlah makhluk biasa. Ia adalah raksasa yang lahir dari sisa-sisa amarah kuno. Baginya, keberhasilan Mundinglaya adalah kiamat bagi kekuasaannya di tanah Pasundan. Jongrang Kalapitung menyadari bahwa Mundinglaya memiliki kesaktian. Ia tidak bisa menyerang langsung, maka ia mencari cara untuk menjebak Mundinglaya di sebuah lembah di lereng Gunung Putri. Dengan kekuatan gaibnya, Jongrang mengangkat dua lempeng batu raksasa. Ia menyusunnya sedemikian rupa sehingga batu itu tampak seperti gerbang alami yang indah, namun sebenarnya adalah sebuah jebakan maut. Batu tersebut dirancang untuk Langkop menutup secara mendadak saat kaki Mundinglaya menginjak bayangan di tengahnya. Satu langkah lagi, Mundinglaya, dan kau akan menyatu dengan tanah Cililin selamanya, bisik Jongrang dari balik kabut. Mundinglaya tiba di depan celah tersebut. Suasana mendadak senyap, burung-burung berhenti berkicau, dan angin seolah menahan napas. Pangeran muda itu berhenti sejenak. Ia melihat ke arah tebing yang tampak tidak stabil. Di hatinya, ia teringat akan wajah ibundanya, Nyi Mas Padmawati, dan nasib rakyatnya yang menggantung pada pundaknya. Ia tidak melangkah dengan kesombongan. Mundinglaya berlutut, menyentuh tanah merah Cililin, dan berdoa, "Jika perjalananku adalah untuk diriku sendiri, biarlah batu ini menghancurkanku. Namun jika ini demi cahaya kebenaran, biarlah alam melindungiku." Dengan keyakinan penuh, Mundinglaya melangkah. Dentuman yang menggetarkan bumi saat kaki sang pangeran tepat berada di jebakan yang dibuat Jongrang Kalapitung. Duar, suara itu menggelegar hingga ke pesisir selatan. Tanah berguncang. Batu raksasa itu jatuh dengan kecepatan kilat, bermaksud menghimpit Mundinglaya hingga lumat. Jongrang tertawa terbahak-bahak. "Habis sudah riwayatmu, pangeran." Wah. Namun, tawa itu terhenti seketika. Dari balik debu yang pekat, muncul secercah cahaya keemasan. Mundinglaya tidak hancur. Ia berdiri tegak dengan kedua tangan menyangga beban batu yang luar biasa beratnya. Batu-batu itu bergetar, seolah-olah mereka sendiri menolak untuk membunuh jiwa yang begitu suci. Alih-alih menghancurkan, batu-batu tersebut justru mengunci dalam posisi miring, membentuk sebuah ruang pelindung yang kini disebut sebagai Batu Langkop. Mundinglaya keluar dari celah batu itu dengan tenang, warisan abadi untuk Cililin. Jongrang Kalapitung yang ketakutan melarikan diri, meninggalkan jejak kaki raksasa di sepanjang sungai-sungai Cililin. Sementara itu, Batu Langkop tetap berada di sana, menjadi simbol abadi bagi penduduk setempat. Masyarakat Cililin menjaga tempat ini bukan karena takut akan hantunya, melainkan menghormati nilai yang ditinggalkan Mundinglaya. Sejarah Batu Langkop mengajarkan bahwa, 1. Kesabaran adalah perisai, seberat apapun beban yang ingin menghimpit kita. Kesabaran akan menjadikannya pelindung. 2. Cinta pada daerah. Tanah Cililin dianggap sakral karena pernah menjadi tempat di mana seorang manusia melampaui batas kemampuannya demi kebaikan banyak orang. Hingga saat ini, jika Anda berdiri di bawah Batu Langkop di Mukapayung, Anda masih bisa merasakan kesunyian yang magis. Angin yang berhembus seolah membisikkan doa-doa Mundinglaya, mengingatkan kita bahwa di tanah Cililin yang asri pernah terukir sejarah satria yang berhati tulus dan berjiwa suci. Terima kasih telah menonton. Bantu like, share, dan subscribe
agar kami terus bersemangat membuat konten lebih menarik lainnya.